warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan langkah yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan banyak rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekali. Yang saya hormati ibu guru kami dan yang saya banggakan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Adapun tujuan saya di sini untuk menyampaikan acara pada malam ini, acara pertama Kalam Ilahi yang akan disampaikan oleh saudara kita Rahmat. Kepada Rahmat kami persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi ankada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertipu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu beban yang memberatkan punggungmu. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, maka sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Allah, Tuhanlah hendaknya kamu berharap. Adabul insan, kitab Adabul insan itu adab manusia. Maka kamu catat dan dan kemudian ia amalkan. Apa itu adab? Siapa yang tahu mana adab? Perilaku. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qaddama lana jawahira adabihi fi kitabil mubin wa fi sunani rasulihil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uthi liyutammima makarimal akhlaq limuta'addibin wa ala alihi wa ashabihi wa man syakalahum fi akhlaqihim minal mu'minin. Dalam kitab ini hanya dimuat perkara adab atau kesopanan manusia terhadap Tuhannya, agamanya, nabinya, dirinya, orang lain, dan sebagainya. Jadi adab yang di dalam kitab yang akan kita bahas ini itu adalah adab-adab yang memuat terhadap adab Tuhan kuna, adab terhadap agama kuna, terhadap nabi kuna, dan diri itu sendiri kuna adab. Nah, bolehkah kita melawan tim jemaat buat? Bolehkah kita cogah? Maka adab itu sangat-sangat penting. Dan dalam kitab ini perbaikan akhlak. Nah, jadi perbaikan akhlak. Oleh karena itu perlu untuk memperbaiki akhlak sini.
Akhlak sangat penting dan ini bertujuan untuk menjadikan kita menjadi manusia sejroh dunia. Jika kita berakhlak, teliti ilmu, pakai jemaah kita. Enggak? Namanya Elijani pinter. Cuman akhlaknya kurang. Pakai serual konot. Akhirnya kena sopan jemaah. Maka atau Rahmat ini pinter jemaah. Tapi waktu hari rumah berkotang ngurun serual konot pin neng bohong dah. Nyemehang rosnya. Itu ada akhlak. Akhlak sangat penting. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada agama, akhlak kepada diri sendiri. Yakin diri tapi telah punya akhlak. Oke. Akhlakin diri sendiri kudu contoh hiridah. Iya. Akhlak terhadap diri sendiri itu miceun ti menge ungak geneng. Berarti kita geus mualaf kan? Nah, untuk diri sendiri pun geram akhlak. Oke. Bersobo mata ke kiri pelan. Oke. Nah, maaf dan lain sebagainya. Maka ini tidak ada akhlak terhadap diri sendiri. Pon geus bekesat, kuning. Maka memurid mas coba. Nah, itu punya akhlak? Enggak, akhlak terhadap diri sendiri. Jadi kita waktu meli belum sekolah atau meli belum ngaji, sikat gigi mau. Sikat gigi. Anak cipta, karena waktu kita berbicara, jadi harum satu. Coba kita pernah sikat giginya sebulan. Enggak? Memurip bing lengkua sedih. Itu murid caplak. Maka ini tidak ada akhlak terhadap diri. Oke. Jadi pertama kita bahas arti adab dan kepentingannya. Hana artinya adab dan hana pentingnya adab. Apa pentingnya adab? Oke. Adab artinya kesopanan. Sopan gitu ya rakni jemaah. Elijani kita lu bapak tapi keseandai Elijah kejap kok kini. Kamu kemudian waktu kita lu bapak bah Rami. Berarti tidak ada. Maka penting adab itu. Artinya adab itu artinya kesopanan. Terkadang dipakai juga buat arti perangai yang baik. Perangai yang baik nih kita lu jemaah harus memiliki perangai yang baik. Yarap jemaah harus perangai yang baik. Liwat kita yarap jemaah tua di depan orang dewasa. Nah itu kuku. Itu artinya kita memiliki perangai. Tapi kita ngarep sangka-sangka yarap jemaah dan kita tidak memperdulikan orang lain, maka kita tidak memiliki maka sangat penting adab. Adapun adab yang diajarkan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang tersebut dalam hadis beliau yang diutarakan dalam kitab ini. Pengantar kalam dari kitab ini ialah diajarkannya memelihara diri dan berperangai dengan perangai yang baik dan mulia mengenai zahir dan batin. Jadi perangai yang baik, zahir dan batin, maka peliharawan diri itu. Lewat kita ya Rabbi jemaah ada perangai yang baik. Nah, berikutnya. Abdullah Al-Qurtubi wafat pada tahun 116 Hijriah. Dia berkata, Allah memelihara Nabi Muhammad SAW dari sejak kecilnya diajarkannya adab sendirinya dan tidak diserahkannya kepada yang lain sehingga beliau membenci segala perbuatan jahiliyah dan dipeliharanya daripada melakukannya. Oleh karena itulah tidak ada sedikit pun yang dikerjakannya. Semua ini adalah karena kasih dan sayang Allah padanya dan diberikannya segala sifat kebaikan kepadanya. Jadi
Allah memelihara diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dijaga akan akhlaknya. Sifat Nabi anak pelin Sidik, amanah, kemudian itu sifat Nabi yang sudah melekat dari sejak kecil. Nah, kita kira-kira bisa seperti Rasulullah untuk menjadi orang yang jujur? Insya Allah. Kita bisa menjadi orang yang amanah? Insya Allah. Amanah. Kita bisa menjadi orang yang selalu menyampaikan yang hak dan yang batil? Elijah Rahya di Igris Miam. Maka di Igris Miam, itu menyampaikan rahmat terahi pahmi ngaji. Pahmi Mas atau anugerah terahi Hafiz. Anugerah ini Hafiz. Anak tiku melawankin mama. Diski bikin diski ini Hafiz anak melawankin mama. Jadi itu merupakan menyampaikan sesuatu yang hak dan yang baik. Jadi kita harus saling mengajar. Nah, maka kemudian Nabi itu memiliki akhlak dan perangai yang sangat luar biasa. Berikutnya, berdasarkan ini maka dibuat orang istilah buat adab itu sebagai berikut. Yang pertama, al-adabu ma yahsulu lin nafsi minal akhlaq al-hasanah wal ulumil muktasabah. Artinya, adab itu ialah yang didapati oleh sesuatu diri daripada perangai-perangai yang baik dan ilmu-ilmu yang diperolehnya. Jadi, adabnya anak-anak yaitu sesuatu yang didapat dari perangai-perangai yang baik dan ilmu-ilmu yang diperolehnya. Perangai itu sejeroh, ilmu ngarah diamalkan. Maka coba cuma ngebetihi ilmu ngebetihi, tapi germawi berkata-kata jeroh juga. Kita ngaji, tapi ucapan itu gerjeroh. Maka kira-kira berguna ya ilmu tak? Karena memang ada di atas ilmu. Anak ini al-adabu vokal, adab itu lebih penting dan di atas ilmu. Lalu kemudian di dalam syarah An-Nawawi diterangkan al-adabu huwa ma yuaddi bin nasi ilal mahamidi ayyad'uhum. Artinya adab itu ialah yang membawa manusia kepada perbuatan-perbuatan terpuji. Yakni mengajak mereka jadi perbuatan terpuji. Maka kamu senang kerasai keberpengaruh di majero. Tapi karena pong tedori tepi paki kita burak kalau kita rasa. Nggih, Bang. Pong tedori tetengili kita burak. Nggih, Bang. Jangan beli penan kita wit tor tukang tiru. Misik giliran nara penannya agro saing kita. Oke. Ika nisera penan oboh ketan pepe. Oboh ketan pepe lagi di mana? Atik-tik putih sesara. Maka ai ke ngani jemam beli ani si prini. Ya. Ini pe ni saya ralan. Ya. Oke. Mehoya meh ni jemaho ini hari-hari minuti. Ngerup anak kerupuk kemeling atrik krek ani hingger. Bermeling kinti tiru jemah. Nah, budak keberpong jemah benar. Budak kita berpong. Maka atau pong teperusuh dep kumah teu daur benih anu teu. Oke, budak ke? Sahan wae nang kayak kini. Anu singge anu anak ling bakrihu misalnya. Jadi dia bakri ini rupen meh ke anak gelik butel. Ya. Ini mana buat belingket my darling. My darling nge pongi kuning. Ngegrara nih, entah baju gerara.
Misalnya mana beli anak belum dikumsali. Nah, baju baju itu kira-kira yang kena sikat, bosian. Kira-kira budak kayak berpokok rumah maka akhlak terpuji itu sangat penting. Akhlak terpuji. Ya, kemudian memperhatikan uraian-uraian tadi, nyatalah bahwa perkara adab itu mempunyai kedudukan yang penting buat memperbaiki keadaan diri seseorang dan sesuatu masyarakat. Nah, jadi kita menjadi orang yang terbaik akhlak sesuai di hadapan orang banyak. Tentang ini banyak benar orang bijaksana dan ahli hikmah mengeluarkan pendapatnya. Di antaranya ada yang berkata, al-fadlu bil aqli wal adabi la bil asli wan nasab di anna man sa'a adabuhu da'a nasabuhu wa man dhalla aqluhu dhalla asluhu. Artinya, keutamaan itu dengan akal dan adab bukan dengan asal dan keturunan. Karena barang siapa yang buruk adabnya, niscaya hilang turunannya, dan barang siapa yang sesat akalnya, niscaya sesat asalnya. Dalam Al-Urf ada dikatakan, bil adabi yufhamul ilmu wa bil ilmi yasluhul amalu wa bil amal tunalul hikmah. Artinya dengan adab dapat dipaham ilmu, dengan ilmu menjadi baik amal, dan dengan amal diperoleh kebijaksanaan. Jadi adab didapat dipahami dari ilmu, dengan ilmu menjadi baik amal, dan dengan amal diperoleh kebijaksanaan. Atau misalnya kan gini, Rahmat tengah bercerak, Rahmani tengah menyampaikan ilmu. Ya tiba-tiba Elijah itu si ceraknya, kira-kira itu beradab. Kekene bahasamu, jangan buat galon di Pertamina. Maka jangan buat galon di Pertamina. Jemaah ngarap Pertamina, ya kita tos galon ngarap beli jemaah. Arti tukang tos kiru. Jemaah untuk ilmu, kita tukang buat. Jemaah ngehek pek cerita. Tapi kita gerem akhlak itu tidak ada adab dan sopan santun. Kami tengah naik ke belajar, kedik gereng. Tengah hanutan, misalnya gereng kedik sesingil ke pondok. Ayo kena talu, ngaji gereng. Itu pentingnya akhlak. Atau pererah-erah jam. Udah. Begitu kuahnya. Nah, betah kayak area. Mari mi kuah. Karena itu merupakan bentuk akhlak. Jika kita umpamai beli tangkup, tujuh tangan, tujuh tangan, tengku. Dan kemudian ada yang lain mengatakan husnul adab yasturu qabihan nasab. Artinya adab yang baik itu menutupi turunan yang buruk. Si anu ini akhlaki jero pedeh anaki jero pedeh alaki. Bapak cuman pejudi. Jadi biasai ikeng anaki jero misalnya. Maka amai akan diangkat-angkat. Dan ditutupi. Yah anaknya agak luar biasa. Buge-buge bapak sadar. Misalnya. Anaknya agak alim pedeh. Tapi bapak kurang dan semyangga. Misalnya. Itu menutupi turunannya. Adab yang baik itu menutupi turunan yang buruk. Jadi menutupi, insya Allah dengan cara menutupi turunan. Itu yuk. Jadi oleh karena kita telah menjadi anak yang soleh, jeroh gitu, maka berkata seorang ahli syair ataupun syair,
likulli syai'in zinatun fil wara wa zinatul mar'i tamamul adab qad yashruful mar'u bi adabih fina wa in kana wadi'an nasab. Tiap-tiap sesuatu mempunyai perhiasan pada makhluk, dan perhiasan seseorang ialah sempurna adabnya. Terkadang menjadi mulia seseorang karena adabnya pada kita, sekalipun ia rendah turunannya. Jadi memuliakan diri dan kemudian memuliakan turunan karena memiliki akhlak dan perangai yang baik. Perangai yang di bawah ini saya cantumkan beberapa anjuran buat menuntut adab diri dari orang-orang ternama dan terkemuka. Berkata Syabib bin Syabah, utlubul adab fa innahu maddatul aqli wa dalilun alal muru'ah wa sahibum fil gurbah wa mu'nisum fil wahsyah wasilatun fil majlis. Artinya, tuntutlah adab karena dia itu barang benda akal, tanda kesopanan, kawan dalam pengasingan, pelipur dalam kesunyian, dan penghubung dalam pertemuan. Nah, ini merupakan dalam sebuah syair. Berkata Abdul Malik bin Marwan kepada anaknya, alaikum bitalabil adab fa innakum ini tajtum ilaihi kana lakum ma law wa inis naitum anhu kana lakum jamala. Artinya, hendaklah kamu menuntut adab karena jika kamu berkeperluan padanya adalah ia menjadi harta bagi kamu, dan jika kamu tidak berkeperluan padanya adalah ia menjadi kecantikan bagi kamu. Jadi adab ini sangat penting. Misalnya nih, ara jemani memiliki adab. Karena jemang memiliki adab, maka dia akan menjadi harta bagi. Ini karena jero ahlaki, karena jero ahlaki akhirnya kini jema dor mun juga anu kuning boh gede kuning gini. Nah, ini pangan punya mehnya kira-kira burak ya? Kini jema ini juga kopi kejaboh hanapi pangan pangannya suka hati. Kira-kira budak ya? Tapi kita perusuh mereka ini jemaah. Tutup jemaah ke dewi. Bayang nih, ini tikus nih gini. Memputuk. Jadi karung mengemputuk rom ataupun oros mamur kah? Mamur. Makin so. Maka rupan kita nih tukang ket. Nah, ingat, hati. Maka akhlak sangat penting. Adab sangat penting. Berkata Buzru Jumhir, al-ilmu wal adabu kanzani la yanfada wa sirajan la yatfan wa hullatan la tablayan manna lahuma asabar rasyad wa arafa tariqal ma'ad wa asya rafi'an bainal ibad. Artinya, ilmu dan adab itu sebagai barang simpanan yang tidak binasa, germa binasa, dan sebagai lampu yang tidak padam, dan sebagai perhiasan yang tidak rusak. Barang siapa yang memperoleh keduanya, niscaya ia mendapat petunjuk, dan ia mengetahui jalan ke tempat kembali, dan ia hidup mulia di kalangan manusia. Jadi ibaratnya adab ini seperti lampu di saat padam, dan kemudian dia itu merupakan barang simpanan yang tidak pernah binasa. Maka ini kita telah memiliki akhlak, penting akhlak ini. Kemudian satu lagi, Ibnul Mukaffa berkata, langsung kita bacakan artinya.
Apabila manusia memuliakanmu karena harta dan kekuasaan, maka yang demikian itu janganlah menggembirakanmu. Karena kemuliaan itu akan hilang dengan karena hilang keduanya. Tetapi hendaklah menggembirakanmu bila engkau dimuliakan oleh mereka karena agama dan adab. Kita mesen kalau katin pongtu, edor kita bandar bika. Tapi jangan pernah kita untuk mendahulukan harta benda supaya dimuliakan. Oke? Karena itu ngebenir dan tetaring di jemaah. Tapi apabila kita memiliki akhlak yang baik, dimuliakan kita, dorpingat di jemaah jeroh di nandahuga, jeroh di ridahuga, jeroh di wahyuni huga. Harati karena tapi keseandai kaulani listen nih, dor yang di bandari kita kah? Oh, budak dia kaulan ke korong gitu, woi. Oke, ngegraran nih mesen, taringan wi. Oke. Tapi kita memiliki akhlak, kita terus menerus akan memperoleh kemuliaan sampai kapanpun dan dimanapun. Maka akhlak sangat penting. Akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada teman, moya turah deli, wandiri. Nah, cukuplah sekedar ini sebagai keterangan tentang artinya adab dan kepentingannya yang telah diuraikan oleh orang-orang terkemuka dan ternama. Demikian kami saya sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.